Lintas Arta saat ini itu perusahaan ICT ya. Basicnya kami adalah Indosat Group. Jadi yang tadinya area-area yang tidak bisa kita jangkau dan kita deliver dengan kapasitas sebelumnya, akhirnya dengan Palaparing kita bisa ngedeliver ya. Dengan adanya Palaparing yang masuk area timur, itu bisnis cost jadi lebih kompetitif juga. Lintas Arta saat ini itu perusahaan ICT ya. Basicnya kami adalah Indosat Group, kemudian coverage kami dari seluruh Indonesia dan kami mempunyai beberapa wilayah usaha ya, dari connectivity hingga cyber security, juga ICT yang lain juga. Tapi untuk yang terbesar masih di connectivity. Jadi kita gabung ke Palaparing Timur itu alasan utamanya karena ini ya, kebutuhan connectivity juga, karena di terutama area timur, Indonesia Timur cukup terbatas juga sebelumnya untuk infrastruktur yang udah ada. Jadi setelah adanya Palaparing itu kami untuk mendapatkan bisa mendeliver performa yang lebih baik ke pelanggan kami, jadinya gabung nih ke Palaparing Timur. Kalau Lintas Arta sekarang itu dari 10 PPU, kemudian 11, 12, 13, 15A, 17A MW2, 17A MW1. Yang sesuai dengan kebutuhan kami. Jadi karena memang di wilayah-wilayah itu ada kebutuhan kami, akhirnya kami memilih proyek-proyek itu. Dan juga dari histori performansi juga. Jadi yang tadinya area-area yang tidak bisa kita jangkau dan kita deliver dengan kapasitas sebelumnya, akhirnya dengan Palaparing kita bisa ngedeliver ya, itu nomor satu. Kemudian nomor dua, dengan adanya Palaparing yang masuk area timur, itu bisnis cost jadi lebih kompetitif juga. Jadi otomatis kita bisa mendeliver layanan itu sesuai dengan budget pelanggan-pelanggan juga. Kebetulan kami bergeraknya di ini ya, enterprise only ya. Jadi nggak ada produk kami yang B2C kayak gitu. Tapi kami banyak juga mendeliver ke wilayah-wilayah pemerintahan seperti Diskominfo atau yang lainnya. Pastinya akan berdampak juga ke pelayanan masyarakat pada umumnya ya. Signifikan yang tadinya corporate yang hanya bisa dideliver oleh VSAT gitu ya, dan latensi yang cukup tinggi, kemudian bandwidth terbatas, dengan adanya PTT masuk jauh lebih drastis ya, dari latensi lebih cepat, kemudian kapasitas yang kita deliver bisa jauh lebih tinggi gitu. Ada beberapa policy di Palaparing Timur itu sebenarnya kurang sesuai dengan best practice-nya provider gitu. Jadi contohnya seperti SLA gitu. SLA itu best practice-nya provider itu apabila terjadi gangguan, baik itu di segmen apapun, yang pasti kalau misalnya link itu tidak bisa digunakan, SLA-nya akan terhitung kayak gitu. Nah, tetapi kalau di Palaparing Timur ini kan agak beda ya untuk perhitungan SLA-nya. Jadi meskipun itu nggak bisa kita gunakan, kalau tidak di kota SLA yang mati, itu SLA tetap terhitung menyala. Itu. Kemudian ada juga mekanisme-mekanisme perhitungan seperti PPU. Nah, PPU itu perhitungannya kan akumulasi bandwidth yang digunakan, baik itu upload sama download, kemudian diakumulasi ya, ditambahin gitu. Nah, kalau misalnya dari provider itu biasanya sih cukup salah satu aja. Jadi bandwidth maksimal yang terdeliver misalnya di downloadnya gitu ya, itu yang dihitung downloadnya aja, itu maksimalnya berapa gitu sih. Kemudian yang ketiga, harapan kami percepatan dalam gangguan. Iya, untuk wilayah Papua kita pastinya ini ya, visi kami bandwidth
saat ini itu tenfold ya, dalam 5 tahun ke depan minimal itu tenfold. Jadi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi pengembangan dari PTT juga, kemudian dengan pelayanan dan SLA itu yang lebih bagus lagi gitu sih. Oke, ya makasih banyak atas adanya PTT ini. Selama ini kami bisa mendapatkan connectivity di area paling timur Indonesia, sehingga yang tadinya tidak terjangkau menjadi bisa mendapatkan pelayanan lebih baik gitu.